Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Bang Jul, Eh, sehat Bang Jul. Alhamdulillah, sami saya Pak Ustadz, Ah, sama-sama sehat. mantap. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Eh, Teman-teman, kita berjumpa lagi di video kali ini. Bertemu lagi dengan Bapak Ustadz Cepi. Eh, Alhamdulillah, beliau lagi santai di Masya Allah. kediamannya. Alhamdulillah saya diterima dengan baik lagi di sini untuk mengobrol-mengobrol seputar agama. Masya Allah. Itu Pak Ustadz. Berkah Jadi Bang Jul, Bang Jul. saya ini maklum lah orang awam yang lagi belajar akan ilmu khususnya tentang ilmu Islam Pak Ustadz. Mantap, mantap. Itu Pak Ustadz. Berkah Bang Jul lah, berkah insya Allah. Gimana nih? Gini Pak Ustadz, saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Saya kan sudah menikah Pak Ustadz nih. Punya anak Bang Jul, Baru punya punya anak. anak satu Pak Ustadz. Baru kira-kira 18 bulanan Pak Ustadz. Nah, Alhamdulillah. saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum bersenggama membayangkan orang lain Pak Ustadz? Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Saya kan masih muda Pak Ustadz. Jadi Emang sedikit agak gimana gitu. jadi kayaknya Ah, istrinya ah. kurang menarik gimana nih Bang Bukan, Jul? istriku cantik Pak Ustadz, Alhamdulillah. Cuman kan ya namanya orang kan Iya. ya begitulah Pak Ustadz. Ya, Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Takutnya Masya saya Allah. salah gitu. Gitu. Mohon, monggo dijawab pertanyaan saya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebetulnya sih jawabannya bukan dari saya, Bang Ju. Karena saya itu bukan alim ulama. Kalau saya kan mengutip kalimat-kalimat dari ulama. Bang Ju bertanya, kalau bersenggama sama istri membayangkan orang lain. Jadi masalah itu istri kita apa istri orang gitu kan. Istri orang, waktu kalau istri sendiri mah kenapa saya harus tanya Pak Ustadz? Aduh. Begini ya. Memang itu ada sebagian ulama walau alam ya, walau alam, kalau kalau mau anak kita cantik, kalau mau anak kita ganteng gitu ya, makanya kalau berhubungan badan itu katanya jangan gelap. Jadi jangan di tempat gelap gitu. Kalau di tempat gelap ntar gosong. Salah masuk Pak Ustadz. Maaf bercanda Pak Ustadz. Masya Allah. Ya Ada lanjut Pak berarti Ustadz. kan kelihatan itu kan ya, betul kelihatan. Ini misal kita berhubungan badan sama istri kita itu membayangkan orang lain mungkin karena beberapa faktor. Yang pertama karena mungkin ada yang si istri kurang menarik perhatian suami, ataupun memang suami karena apa, punya mantan mungkin kan itu kan ya, atau selalu teringat artis-artis cantik gitu kan. Nah, Bisa jadi Pak bisa Ustadz. jadi ya. Bisa Maka jadi. jawabannya gini, kalau di qawaid fikih itu jawabannya gini, al umur bima fasidiha. Jadi setiap urusan itu bagaimana kita punya maksudnya, bagaimana maksud kita. Jadi setiap urusan, bagaimana sahnya setiap urusan. Bisa dibilang sah setiap urusan itu bagaimana maksud kita. Contoh seperti ini. Contoh, Bang Zul punya hutang sama seseorang gitu ya. Punya utang sama seseorang 1 juta. Kata Bang Jul gini, kalau saya gak bisa bayar 1 bulan, udah ambil itu sepeda saya. Udah nyampe 1 bulan, Bang Jul gak bisa bayar. Datanglah si teman kita, datang gak kasih tahu sepeda kita dibawa. Paham ya? Ya. Nah, pertanyaannya, orang yang bawa sepeda itu maling apa bukan? Oh, pas ditanya kan, orang yang bawa sepeda, oh kamu maling ya, maling sepeda saya. Kata orang itu bilang ini, saya bawa sepeda bukan maling tapi ngejabel. Itu sah-sah saja. Tapi kalau dia datangnya sebelum 1 bulan, terus bawa sepeda bilangnya ngejabel, maka itu disebutnya maling. Berarti setiap urusan bagaimana maksud dan tujuannya. Jadi di luar kesepakatan gitu ya Pak Ustadz ya. Kesepakatan. Nah, contoh seperti itu. Adapun seperti sama kita berhubungan badan.
Lau ta'ata fi'la syai'in mubahin lah wa huwa ya'taqidu adamu halihi. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang dibolehkan, sekali lagi, mengerjakan sesuatu yang dibolehkan, lalu kita meyakini apa, bahwa yang dilakukan itu tidak boleh, tidak halal. Padahal boleh, tapi diyakini tidak halal. Contoh, saya minum air putih. Diyakini sama saya minum arak ini. Dalam hati saya diniatkan saya minum arak, itu haram. Walaupun yang diminum itu air putih, Bang Jo. Jadi tergantung niat Pak Ustadz ya. Tergantung niat. Jadi bagaimana maksud kita itu melakukan sesuatu itu. Adapun kita misalnya meyakini seperti kamanwati almar'ah, seperti seseorang yang bersenggama dengan perempuan, dengan istrinya, yang takidu anha ajnabiyah, terus dia meyakini ini orang lain. Contoh seperti tadi, membayangkan orang lain kan, itu kan. Maka berarti kan di bayangan kita itu orang yang tidak halal. Di bayangan kita kan orang yang haram, itu kan. Maka itu termasuk bahwa zanin, zina. Oh, Itu seperti orang itu. zina. Tapi maaf Pak Ustadz, begini tadi kan kita kan contoh tadi kan minum arak Pak Ustadz. Minum air putih. Minum air putih, Niat. diniatin minum arak, Iya. maka akan terkena Hukum haram itu. hukum nggak haram. boleh. Nah takutnya Pak Ustadz kalau seperti itu gimana? Minum arak, Minum diniatkan air putih. Nah itu, tolong dijelasin Pak Ustadz, takutnya nanti Ini kan tadi yang kan- nonton salah kaprah tadi. kan saya bilang sesuatu yang dibolehkan. Oh, iya. iya. Oh ya, ini jangan salah ini ya. Iya, makanya saya perjelas gitu, takut Bang Jo, salah. Bang Jo gitu. yang kurang jelas yang denger ini Iya, kayaknya. iya. Betul, Awas betul. ya, awas. Sesuatu yang dihukumi boleh, Betul, gitu kan? betul. Iya, iya. diyakini tidak boleh. Diyakini dengan sesuatu yang tidak boleh. Iya, iya. Air putih itu boleh, diyakini arak tidak boleh. Itu kalau arak itu udah jelas nggak boleh, Bang Jo. Ah, iya, iya. Paham ya, Paham. gambaran Iya, gambaran oke. Bang Jul kalau malam minggu itu kan mau ke Cikurubuk, ada Nah. cewek tuh kan di Nah. pinggir jalan. Kata Bang Jul, ayo ikut. Saya bayangin aja istri kan, nggak boleh Nggak itu. boleh. Ya, siap, Ya. siap. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Banyaklah contohnya seperti gambaran misalnya kita minum atau kita makan, itu kan hukum makan dan minum itu mubah. Kata Bang Jul, minum sama makan itu wajib nggak? Ya, kalau lapar wajib Pak Ustadz. Kalau lapar, kalau haus. Jadi begini Bang Jul, Gimana? ini kan kata Al-Quran, kulu washrobu mirizkillah, gitu kan. Minumlah, makanlah dari rizki Allah itu. Itu insirofnya, tujuannya itu untuk boleh saja. Makan ya silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Minumnya silahkan, enggak minum pun enggak apa-apa kalau haus. Bisa jadi wajib minum dan makan kalau tidak minum kita sakit. Kalau tidak makan kita sakit, itu jadi wajib minum dan makannya. Tapi selama kita nggak sakit, selama kita nggak apa-apa, mau minumnya mangga, mau nggak minumnya silakan, mau makannya mangga, gitu kan. Nah, tapi bisa jadi minum dapat pahala. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah, jadi kan Minum dapat pahala. kata tadi kan minum sama makan boleh, berarti gak dapat pahala tuh. Kalau bilang mubah gak dapat pahala ya. Mubah itu dilakukan, tidak dilakukan itu hukumnya tidak dapat pahala. Tapi bisa minum dan makan dapat pahala. Gimana caranya? Dengan cara gimana Pak Ustadz? Jadi kalau kita idza qasoda bihim at-taqwa, di mana kita minum makannya dengan maksud mencari kekuatan alal ibadah supaya kuat ibadah, maka bahwa yutabu alaihi, dapat pahala Bang. Gitu. Oh. Jadi kata sekali lagi ya, yang dihukumi boleh, yang dihukumi boleh, terus diniatkan perkara yang tidak boleh, itu jadi haram. Adapun sesuatu yang boleh seperti makan kan boleh, gak dapat pahala tuh. Minum kan boleh, gak dapat pahala. Diniatkan buat kekuatan ibadah, untuk kekuatan ibadah itu menjadi dapat pahala. Oh iya, Gitu. betul. Siap. Paham Bang Joel? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Setelah al-umur bima qasidi aja, setiap urusan gimana maksudnya, gimana tujuannya.
Jadi yang dihukumi itu yang boleh, bukan yang nggak boleh, awas ya. Wah, jangan salah paham ini. Ini nanti videonya nanti beredarnya gini. Oh, kalau kita minum arak niatin aja kita minum air putih, nggak bisa itu. Iya, iya. Ya takutnya gagal paham kan gitu Nah, Pak Ustadz. ini. Makanya saya bertanya ulang lagi gitu. Takutnya gitu. Nanti malah ngecaprak gitu Pak Ustadz. Iya, Gitu. emang atau ada juga yang gini, Bang. Ada juga yang gini. Seorang suami itu ya, seorang suami bilang sama istrinya, "Mama, pulang." Gitu kan? Ayah nyuruh pulang. "Udah pulang aja kamu ke orang tuamu." Gitu Mm-mm. kan? Kata istri, "Pulangkan saja aku kepada rumahku, ke rumah orang tuaku." Gitu kan. Mm-mm. Itu bisa jadi jatuh talak, bisa jadi tidak itu. Gimana tuh Pak Ustadz ngebedainnya? Ya, sama kayak tadi, setiap urusan itu gimana maksudnya. Itu kan nyuruh pulang boleh kan? Mm-mm. Sesuatu yang boleh kan ya, nyuruh pulang boleh. Oh. Terus ini hukumnya gimana, jatuh talak apa tidak, itu gimana niat si suami. Kalau Oh. suami misalnya gini nyuruh pulangnya berarti niat talak ya, niat bercerai, Hmm. berarti udah jadi talak walaupun dia gak bilang talak, disebut Hmm. talak kinayah. Pas Mm-mm. ditanya si istrinya nanya, "Ayah, kenapa ayah nyuruh saya pulang?" "Ayah talak saya ya," kata suaminya. "Enggak, saya nyuruh pulang itu ambil beras sama mertua." Lumayan gitu nya. Misalnya kan. Iya, 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 Kalau iya. seperti itu enggak jatuh talak. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat. Nah, itu. Yang dihukumi boleh. Nah, Nah, awas. gitu teman-teman. Masya Ya, Allah. alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi untuk para teman-teman kaum Hawa ataupun kaum Adam, jadi eh, hukum bersenggama itu tidak boleh membayangkan orang lain jatuhnya zina. Gitu. Bagi Betul. para pelaku seperti itu ya Hati-hati. hati-hati gitu ya. Termasuk saya juga gitu kan. Yuk kita sama-sama merubah niat kita untuk lebih baik lagi Amin, gitu amin. kan. Masya Gitu. Allah. Ya Pak Ustadz terima kasih untuk pertanyaan saya tadi. Siap, siap, Alhamdulillah Bang. sudah Siap. terjawab karena ya itu ya emang suka begitu Pak Ustadz. Ya ya alhamdulillah makanya saya bertanya gitu. Jadi Ya, Pak Ustaz. dalam video ini ya manfaat buat diri saya, manfaat buat penonton yang ada di luaran sana, manfaat juga buat Pak Ustadz yang menyampaikan pengetahuan Pak Ustadz ke saya, khususnya umumnya ke teman-teman di luaran sana Amin, amin, gitu. amin, amin, amin. Siap. Oke, terima kasih Bang Jul. Mungkin sekian kepada para teman, sahabat, Al-Ikhwan wal Akhwat. Itu kan sebetulnya ini Bang Jul sambil main, ya sambil belajar bersama. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Jul sudah silaturahim. Semoga Sama-sama Pak menjadi Ustadz. berkah, mendapat ilmu bermanfaat kepada saudara-saudara yang melihat dan menonton video ini. Barangkali ada kesalahan silahkan dikoreksi. Mohon maaf, mudah-mudahan kesalahan diampuni Allah. Dan kalau apabila itu baik ya, mudah-mudahan menjadi ilmu dan bermanfaat. Dan semoga aja semua saudara mensubscribe yang melihat dan juga like, share kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.